Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Mitasari dari kelas TRPL 2A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu graf. Simak baik-baik ya. Suatu graf didefinisikan oleh himpunan vertex dan himpunan sisi edge. Keterhubungan antara vertex. Biasanya untuk suatu graf G digunakan notasi matematis. Vertex menyatakan entitas-entitas data dan sisi menyatakan G sama dengan V atau E, di mana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex atau node atau titik, sedangkan E busur atau edge atau arcs. V adalah himpunan vertex dan E himpunan sisi yang terdefinisikan antara pasangan-pasangan vertex. Sebuah sisi antara vertex X dan Y ditulis kurung karawal X dan Y. Jadi suatu graf atau H sama dengan V1, E1 disebut subgram dari graf G jika V1 adalah himpunan bagian dari V dan E1 himpunan bagian dari E. Pendefinisian lain untuk graf adalah dengan menggunakan himpunan keterhubungan langsung Vx. Pada setiap vertex, X terdefinisi Vx sebagai himpunan dari vertex-vertex yang adjacent dari X. Secara formal, Vx sama dengan Y, X, Y atau E. Dalam diagraf didefinisikan juga terminologi berikut ini. Predecessor dari suatu vertex X ditulis pred. X adalah himpunan semua vertex yang adjacent ke X. Successor dari vertex X ditulis such. X adalah himpunan. Pokok bahasa sebelumnya menjelaskan bahwa graf menampilkan visualisasi data dan hubungannya. Sedangkan jika berbicara masalah implementasi struktur data, graf itu sendiri, isu utama yang dihadapi adalah bagaimana informasi itu disampaikan dan dapat diakses dengan baik. Ini yang dapat disebut dengan mempresentasi internal. Secara umum, terdapat dua macam representasi dari struktur data graf yang dapat diimplementasikan. Pertama disebut adjacent list dan implementasi dengan menampilkan masing-masing simpul sebagai sebuah struktur data yang mengandung senarai dari semua simpul yang saling berhubungan. Yang kedua adalah representasi berupa adjacency matrix, di mana baris dan kolom dari matriks jika dalam konteks implementasi berupa senarai dua dimensi tersebut mempresentasikan simpul awal dan simpul tujuan dan sebuah entry di dalam senarai yang menyatakan apakah terdapat sisi di antara kedua simpul tersebut. Adjacency list. Dalam teori graf, adjacency list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf, suatu senarai. Simpul-simpul yang dihubungkan sisi atau busur tersebut dinyatakan sebagai simpul yang saling terkait. Dalam mengimplementasikannya, hash table digunakan untuk menghubungkan sebuah simpul dengan senarai berisi simpul-simpul yang saling terkait tersebut. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Graf pada gambar di samping dapat dideskripsikan sebagai senarai kurung karawal AB, kurung karawal AC, kurung karawal BC. Dan representasi adjacency list dapat digambarkan melalui tabel di samping ini. Bisa kalian lihat gambarnya. Salah satu kekurangan dari teknik representasi ini adalah tidak adanya tempat untuk menyimpan nilai yang melekat pada sisi. Contoh, nilai ini antara lain berupa jarak simpul atau beban simpul. Bisa kalian lihat lagi. Pada adjacency matrix merupakan representasi matriks NXN yang menyatakan hubungan antar simpul dalam suatu graf. Kolom dan baris dari matriks ini mempresentasikan simpul-simpul dan nilai entry dalam matriks ini. Menyatakan hubungan antar simpul apakah terdapat sisi yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Pada sebuah matriks X NXN.
Entry non-diagonal H mempresentasikan sisi dari simpul I dan simpul J. Sedangkan entry diagonal AII menyatakan sisi kalang lob pada simpul I. Gambar di samping kanan kiri saya merupakan adsensi matriks yang berkorelasi dengan graf tak berarah pada gambar 4. Kolom dan baris pada matriks merupakan simpul-simpul berlabel 1-6. Kelebihan dari adsensi matriks ini adalah elemen matriksnya dapat diakses langsung melalui indeks. Dengan begitu, hubungan ketetanggaan antara kedua simpul dapat ditentukan dengan langsung. Sedangkan kekurangan pada representasi ini adalah bila graf memiliki jumlah sisi atau busur yang relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang, yaitu hanya sedikit kasus, seperti merugikan karena kebutuhan ruang memori untuk matriks menjadikan boros dan tidak efisien karena komputer menyimpan elemen 0 yang tidak perlu. Jadi itu dia materi yang saya jelaskan, materi tentang graf. Jadi semoga kalian mengerti, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang nggak bisa dimengerti karena saya juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.